Oke, jumpa lagi di Majlis Zikir Hubul Waton TV atau MDHW TV. Kali ini kita tetap pengen ngomongin soal toleransi, kita pengen ngomongin soal berbeda itu indah. Kalau di YouTube lain mungkin ada namanya login, hari ini kita join nih. Jadi kita kedatangan tamu Join yang tuh apa tuh? Join apa tuh? Join. Jangan disingkat, ini ada yang politik-politik juga, Bang. Join. Join. Oh, join. Oh, siap. Siap. Oke. Join. Nah, Join. jadi ini nggak asing lagi. Mungkin kalau orang tua saya mungkin kenal abang, Bang. Ya kan, Bang Midun. Saya lahir tahun Tahun berapa? 96. Wah, 96, Midun itu tahun 91. Ah, pantas. belum tahu TV. Iya, jadi Masih masih ayunan. masih di surga. Masih di surga, Iya masih kan? dalam angan-angan. Iya. Belum ada nama Arif Fadila. Betul. Jadi kita sedang bersama Bang Midun dan Bang Amin. Wih. Tepuk tangan dulu dong. Wah. Ini Bang Midun kan nama artisnya. Nama artis ya? Nama bekenya Dwijos Nayoan. Dwijos Nayoan. Iya. Tulisannya DWIGHT. Dwijos. George Nayoan. Iya. Jadi kita pengen ngomongin banyak hal tentang ini, Bang, tentang Ya. apa namanya? Mungkin kalau dulu kita ngomongin tentang agama yang beda agama, kita bisa bacok-bacokan, Bang. Gitu ya? Iya, mungkin ya. Hmm. Ngeceng-ngecengin agama, orang ngeceng-ngecengin suku aja luar biasa kan dulu. Iya. Di zaman apa namanya? Di Jakarta masih ada Batak, masih ada apa kan? Semenjak ada mungkin Sri Mulat, akhirnya jadi bercandaan. Ya kan? Betul. Dasar kau Batak, dasar kau Jawa ya kan? Hmm. Nah, kita pengen ngomongin tentang banyak agama. Tapi sebelum itu kayaknya ini kita masih ada satu orang lagi nih, Romo Ali nih. Romo Ali udah datang belum ya, Romo Ali ya? Jadi kita pengen Mana sih? Katanya ada hadir. itu Wih, dia. selamat malam. Waalaikumsalam. Wah, ini nih Pak Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sehat. Luar Romo biasa. Ali. Bisa. Salah. Luar biasa. Ini. Ini memang budaya ketimurannya itu. Luar biasa. Romo ini luar biasa ya. Iya, kaget juga saya ada Gus-gus, ada Romo-Romo cium tangan ke orang non-muslim nih. Ini kan sesuatu Itulah. yang Ini luar keunikan biasa. yang harus tetap dijaga. Mhm. Seorang Gus nyium tangan kepada non-Islam. Nah, Iya. Kenapa, Kang? Ya, Kenapa ini, Kang? saya ini muda. Beliau ini lebih tua daripada saya. Iya. Dan waktu ibu saya mengandung saya, salah satu idolanya itu Midun. Amin. Tapi ya inilah mungkin karena ibu saya mengidolakan Midun pada saat itu, akhirnya dalam kandungannya ibu saya melahirkan anak laki-laki, Bang. Amin. Namanya Midun. Wah. Namanya Ahmad Ali, dipanggilnya Romo, Bang. Panggilnya Romo. Oke. Ahmad itu ada artinya pasti kan? Apa itu, Bang? Apa itu artinya? Perlu dong. Kita kan perlu dong. Betul. Aduh, Ada nih ampun, artinya Bang. nih. Gitu. Iya, benar. Pasti ada itu artinya kan? Dan mesti artinya bagus, Bang. bagus. Saya yang melihat Ahmad berarti rahmat kan. Rahmat. Suatu rahmat yang diberikan kepada keluarganya Gus ya kan? Wih, Romo ini. Dan Kang Ali ini jarang loh mau dipanggil Gus ini, Bang. Kenapa? Panggil Romo. Romo ini kan banyaknya kan orang-orang non-muslim ya. Di apa namanya? Di gereja-gereja kan panggil Romo siapa? Romo Kalaupun siapa? nggak Kan? non muslim menurut saya itu ya Romo itu kesannya dituakan, menuakan diri lah gitu. Ya, masih eranya era Gus lah kira-kira. Jadi kita pengen ngomongin tentang perbedaan adalah rahmat, Kang. Iya. Ya kan? Kalau kemarin kita kan udah ada episode 1, episode 2 kita bersama Bante. Oh siap. Oke. Bersama Bante. Nah, tadi sebelum kita tapping ada hal-hal yang persamaan antara agama yang dianut oleh Bang Midun ya dengan ya kita nih ya kan di Muslim, ada Romo Ali ya kan, ada Bang Amin, ada saya. Terutama soal puasa, terus soal apalagi tadi kan ternyata Bang Midun meskipun Kristen tapi di Bang Midun itu diharamkan babi tadi. Wow. Bener ya, babi haram. Are you sure, Bang? Nah ini yang unik nih. Iya. Menurut saya unik loh. Apa Bang uniknya Midun. coba jelaskan? Ya itu tadi. Selama ini kan mindset kita ya sebagai orang muslim itu kan orang nonis pasti makan babi. Iya. Ya. Ya, kan di pesta-pesta tertentu dia pasti ada kandungan babinya. Gitu kan. Ternyata ini ada keunikan diharamkan. Itu loh. Apa kira-kira? Jadi memang kalau itu kan ada di Alkitab ya, di Firman Tuhan itu di Imamat 11. Iya. Jadi sebenarnya binatang-binatang semua itu yang berkaki 4 dibilang kan, berkaki 4 itu boleh kamu makan.
Boleh kau makan. Tetapi syaratnya dia harus memamah biak, chewing. Dia harus chewing. Harus dikunyah. Punya. Begini kan? Nggak boleh telan. Nah, contoh, dan juga berkuku belah. Nah, kalau babi kan tidak berkuku belah dan tidak bentuknya belum panjang-panjang begini. Iya. Dan dia tidak memamah biak. Iya. Nah, kemudian misalnya apa lagi? Anjing misalnya. Anjing dia betul berkuku belah, Iya. betul panjang. Iya. Namun dia tidak memamah biak. Oh, langsung dimakan ya, langsung ditelan ya. Ya. Nah, jadi itu semua secara spesifik itu ditulis. Ya, oleh Tuhan itu digambarkan. Mana misalnya burung-burung yang tidak boleh. Ada Kemudian, juga, Bang? Ada. Kemudian yang merayap, ya kan, baru berkeriapan, itu seperti tikus, apa semuanya itu. Nah, kemudian ikan, contoh ikan. Nah, Iya. ikan boleh nggak? Boleh ikan dimakan. Tetapi kalau menurut Imamat 11 itu mengatakan ikan itu dia harus bersisik dan bersirip. Oh, Bersisik dan ikan bersirip. lele nggak ada ini ya, Bang? Nah, Sisik ya, Bang? kalau di kita berarti tidak boleh. Belut, Bang? Belut juga, karena dia kan Nggak bersisik. tidak bersisik. Bersisik. Jadi kalau salah satu tidak ada, jadi dia harus sempurna. Oh. Dia bersisik dan bersirip. Nah, itu Kalau boleh kita lele makan. kan berkumis itu nggak boleh juga. Nah, itu. Berkumis itu lele kan? Tinggal bro amin nih kan. Kalau dia berkumis, Iya. tapi dia bersisik dan bersirip, itu bisa. Kan gitu. Iya kan? Iya kan? Maksudnya kan ada keringan apa enggak kan gitu. Iya. Nggak bersisik, nggak bersisik, tapi berkumis. Ya itu. Nah, Tapi banyak juga teman-teman saya yang non-muslim Kristen gitu ya. Mereka makan babi juga, Bang. Emang ada perbedaan, Bang? Ya sebenarnya bukan masalah perbedaan, tapi kan bagaimana mereka menilai suatu firman itu. Ada yang tidak makan, ada yang makan. Iya. Nah, kalau yang nggak makan kan bukan berarti kita mengatakan mereka Salah. mereka orang berdosa, mereka nggak ngerti apa. Iya. Enggak. Jadi kita masalah nantinya bagaimana kita melihat suatu ajaran, kan begitu. Berarti tergantung penafsiran. Ya, tergantung daripada dia melihat suatu nas ya, suatu firman itu. Itu aja. Padahal lele itu enak banget kan. enak. Iya kan, pecel lele di mana-mana. Iya. Ya, tapi kan bukan berarti bro makan lele itu saya bilang wah ini orang nggak bener nih, ini haram nih orang nih. Nggak begitu, kita nggak begitu. Iya. Dan itu juga sebenarnya dalam konteks sebenarnya lebih kepada untuk kesehatan. Jadi itu. Jadi contoh saya tidak makan udang misalnya gitu. Nah itu kalau dicek gitu kan, secara medik itu biasanya kita baca ada. Berarti kepiting juga nggak boleh ya? Kepiting, kerang. Kepiting, rajungan, kerang. Karena tidak bersirip, tidak bersirip. Iya. Gue bingung dah. Padahal Ini enak semua itu ya. sebetulnya apa sih? Buddha, Hindu, Kristen atau apa Bang Sandi ini? Jadi tadi kok langsung ke makanan gitu loh. Makanya saya belum switch ini. Oh, tadi karena kita ngobrol-ngobrol. Iya. Oh, gitu. Sebelumnya. Telat datang. Telat datang. Tadi di situ ngopi sama rokok sendiri kan. Gimana bro? Sorry. Ya kan ini sebetulnya apa sih gitu kan? Iya, agama apa itu? Agama. Kita Kristen Protestan, disebut dengan aliran Advent. Advent. Advent itu madhab. Advent hari ke-7. Apa? Berarti Advent itu apa ini? Agama atau cabang dari Kristen ini? Ya, Bang Sandi. agama yang merupakan cabang dari Kristen Protestan. Atau mungkin madhab atau ormas kali? Enggak juga. Bukan ormas. Bukan ormas, ya. Kalau di Islam gimana, Kang? Mungkin madhab. Makanan-makanan tadi tuh, Kang. Ya hampir mirip bahwasannya. Kayak Miripnya misalnya babi itu kan diharamkan, kemudian anjing itu kan diharamkan. Hewan yang kemudian hidup di dua alam, Kodok gitu ya, kan, katak ya. katak gitu kan, amphibi itu kan diharamkan gitu loh. Nah, kemudian itu dinas dalam Al-Qur'an atau kalamullah dan ditafsirkan pula oleh beberapa ulama fikih gitu kan, seperti halnya buku yang terbelah itu kan nggak boleh gitu kan. Kemudian hidup dalam dua alam itu nggak boleh. Nah, hal ini kemudian ada yang menarik. Ini hidupnya berapa alam, Bang? Alam goib. Kadang-kadang kalau ini sahabat saya ini nggak jelas hidupnya. Kadang saya telepon misalnya jam berapa gitu, ada
Padahal itu yang sebenarnya nggak wajar nih kan. Iya. Ini kok jam begini masih melek gitu loh. Tapi ketika saya telepon jam yang harusnya orang bangun, kok nggak ada gitu loh. Nggak ada sinyal, Pak. Pas dicek, bro tadi aku tidur. Jam begini tidur. Alamnya beda, bro. Jadi ada istilah Pak kalau di kita itu ada kabinet malam. Ada kabinet malam, ada Iya, kabinet siang ya. Gini ya. Kalau Islam itu adalah amanu billah wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Gitu kan. Kita itu hakikatnya adalah muslim. Dari kacamata muslim. Mungkin dari kacamata non muslim atau mungkin dari kacamata abang, mungkin nanti bisa diceritakan sebetulnya melihat kita semua itu apakah tanda kutip misalnya kan yang diyakini oleh beberapa orang kemudian yang mengatakan itu adalah anak Tuhan misalnya. Lo bisa mengatakan Arif itu adalah anak Tuhan gitu kan. Atau misalnya gembala gitu kan. Atau misalnya kemudian saya mengatakan Arif itu adalah seorang yang memang dia tertutup. Nah, tertutup ini dalam bahasa Arabnya adalah kafaro. Kafaro. Nah, tertutup dari segi pemikirannya, tertutup dari segi sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat. Sedangkan iman itu selalu berbicara amanu billah wal yaumil akhir. Di tengah-tengahnya ada bil ghaib. Ada sesuatu yang tidak terlihat. Bil ghaib. Bil ghaib. Bil ghaib. Itu. Bil ghaib. Makanya bil ghaib. Udah fase nih. Jangan salah. Saya ada salah satu mabdasyai ya. Mabdasyasi. Ya, barisasi ya, suatu pemahaman yang luar biasa itu dari NU. Ya, Mengerikan, Bos. ya kan? Itu dikatakan apa? Amahu minzu wa amanahu minhu. Luar biasa. Nah, itu kan clear itu. Artinya dulu nih, Bro. Kita itu memang harus kita ini mengedepankan orang-orang yang dalam tanda kutip terzolim misalnya. Tertindas gitu kan, ya kan. Ya kita harus mengedepankan itu. Dan artinya teks ayat ini diterima oleh universal human. Sangat diterima Sangat secara universal dan alkitabiah. Gitu ya. Alkitabiah. Tercatat ya maksudnya. Iya, memang kita ada. hidup ini juga kita harus melihat orang yang dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Iya. Dan itu ada. Ya kita ada. Mungkin kalau di dalam Islam itu hablum minallah, Hablum minannas. Itu Pak, kasih Tuhan dan kasihlah kepada manusia atas nama Tuhan. Betul. Betul Bang? Iya. Itu Bos. Ini dalam konteks ini Bang, apa hari ini kan kita lagi puasa nih Kang. Iya. Kalau kemarin kita ngomongin soal perjalanan keimanan, ya kan dengan biku. Dalam konteks puasa saya tuh sering banget hari ini lagi FYP di TikTok di mana-mana bahwa ternyata Yesus itu juga puasa. Kalau di Islam kita kan Isa ya. Ternyata Yesus itu juga puasa katanya Bang. Ya ini menarik nih. Ini Apa yang menarik coba? menarik ini Yesus puasa. Ini saya baru dengar seumur umur. Ya karena kan memang belum pernah membaca. Wajar. Itulah jangan kita itu menghakimi. Ya kan? Merasa kita lebih benar, lebih pintar, ya kan? Menghakimi. Wah, ini karena belum baca. Mau ikut-ikutan ngomong enggak? Justru tugas kita adalah saling apa? Saling melengkapi. Karena bro pastinya belum pernah lah membaca Alkitab misalnya gitu kan. Secara utuh gitu ya. Secara utuh gitu. Nah, sehingga itulah. Jadi pertanyaan tadi gimana? Ulang pertanyaannya. Itu tadi. Ya kenapa? Saya baru tahu Yesus itu Yesus puasa. Iya, kenapa Karena memang di Alkitab itu Yesus atau Nabi Isa itu memang melakukan puasa selama 40 hari. 40 hari. Berturut-turut. Betul-betul. Itu kalau di Islam kan kita sebulan kan. Hampir-hampir mirip Bang. Nah, 40 ini hari lebih. Bang Amin tidak membaca kitabnya orang lain, seharusnya Bang Amin bisa membaca penganut kitab yang dianutnya. Ya. Misalnya, saya melihat Bang Midun, tiap hari kok nggak pernah makan binatang yang bernyawa, nggak pernah ngopi misalnya kan. What's wrong? Gitu kan. Apa? Makanya saya tanya kan big question. Bang Midun, kenapa abang ini nggak minum kopi, abang ini nggak makan sesuatu yang bernyawa gitu kan. Oh ternyata saya ini sedang berpuasa gitu kan. Misalnya ya. Dan ini dilarang. Artinya kan Bang Midun itu dia menanamkan nilai-nilai yang ada di Alkitab.
Banyak pemimpin Gitu kan, orang itu saya yang paham. bertakwa. Lah Bang Amin juga agama Islam, lupa Bang, min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa artinya. itu, Wah. ya kan sudah dilakukan untuk orang-orang beriman dan Iya. orang-orang qablikum la'allakum Tattaqun. tattaqun. Itu bro. Minimal- Tanyain Bang, baca kitab enggak Bang? Artinya apa dulu artinya tadi? Ya itu tadi yang jelasan tadi. Itu. Nah itu gitu artinya. Itu yang tadi. Apa hubungannya tadi waktu di takut luar? tadi. Di Puasa luar. itu ujungnya itu ya bertakwa tadi. Makanya kewajiban puasa itu, mana saya itu, hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang agama Islam gitu. Ya, Itu. qablikum itu sebelum kamu semua. Artinya sebelum Islam itu ternyata Siapapun. sudah ada puasa. Iya. Oke. Sudah berpuasa itu loh. Ya. Nah, artinya ada suatu kontinuitas, sebuah kebaikan-kebaikan yang pernah ada yang orang terdahulu lakukan, kemudian sekarang dilakukan kembali. Nah. Sebagai muslim, kalian berpuasalah Ya. apabila kemudian melihat hilal atau hitungannya. Iya. Kalian berbukalah apabila Matahari kemudian tidak benar. matahari sudah terbenam. Kemudian genapkanlah kalian apabila hilal tersebut tidak kelihatan, gelapilah selama 30 Iya. hari. Dalam konteks Itu, non Bang. muslim, kira-kira Nah, konsep ini. berpuasa gimana, Bang? Iya, jadi memang kalau puasa itu sebenarnya ada beberapa contoh. Iya, di Beberapa itu apa? Tahapan apa jenis? Beberapa jenis puasa, Jenis puasa. ya kan? Kalau secara alkitabiah itu seperti misalnya saya beduk nih, Hmm. maghrib, Iya. tok 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 tok, mulai saya. Allahu Akbar. Halo, Baru- ya kan? baru puasa. 18.01 lah katakan. Ya, kita mulai dah Puasa. nih. Iya. Hmm. Nah, nanti beduk berikutnya Besoknya. maghrib. Hari berikutnya? Ya, itu kita buka 24 jam dong, Bang. 24 jam. Berat kan? Ya. Nah, hanya kalau yang belum biasa, berarti dia ada yang mulai misalnya 6 jam dulu. Oh, istilahnya puasa beduk lah. Ya. Kalau beduk, Lalu iya, anak kecil puasa itu. 12 jam setelah itu. Jadi kalau kayak anak saya misalnya, kan Iya, nggak mungkin anak-anak. tiba-tiba 24 jam. Betul. Iya, nggak Tetapi mungkin. mulai Dilatih dilatih gitu kan. Dilatih, ya. Dilatih dalam 6 jam ini, pusatkan pikiran kita itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Gitu ya. Kepada Sang Pencipta kita. Oke, dalam konteks Islam, Bang. Ya. Islam itu kan ini kita punya bulan untuk berpuasa sendiri. Ya kan ada bulan Ramadan, meskipun ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis Iya, sebagainya. Nah, di Abang sendiri apakah ada waktu-waktu tertentu? Kalau saya Advent ya, Iya. saya bicara Advent Iya. karena ada beberapa kan. Iya, Kristen di ada. Advent sendiri Ya, gimana? kalau di Advent itu ya puasa itu memang kebanyakan kita melakukan itu hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Itu namanya hari persiapan Sabat. Itu setiap minggu ya Bang berarti ya? Setiap minggu. Setiap minggunya Ya. ada puasa. Jadi setiap mau masuk hari ke-7, ketujuh. ya kan? Hari Ketujuh ke-7. berarti Sabtu ya? Berarti Kalau kan Jumat. kalau hari pertama itu hari apa? Ahad. Ahad, Ahad itu hari apa? Minggu. Minggu. Berarti Senin, Hari kedua. hari kedua, tiga. hari ketiga, Selasa. Rabu, Rabu, Kamis, 4, 5, Selasa, Jumat, Jumat, 6, 6, iya. Sabtu, Sabtu, 7. 7. Nah, jadi pas hari Jumat itu kita persiapan. Ketika beduk, nah kita udah mulai puasa. Oh. Beduk di Jumat hari itu ya. Ya, Jumat hari Di itu. hari Jumat, Maghrib sampai Sabtu Maghrib. Sabtu maghrib. Nah ini menarik. Pada saat kita berbicara agama, itu berarti kita berbicara time and space. Waktu dan tempat. Mohon maaf saya bahasa Inggrisnya amburadul Bang. Ya, that's good. Justru saya tidak melihat itu amburadul. Malah bagus. Yang penting berani mengumumkan walaupun salah. Memang bagus bahasa Oke. Inggris. Memang harus salah, tentu Ini harus salah. kami dah geser sana kami. Biar Iya, iya, iya. kameranya bagus kan. Iya. Nah. Ah. Di hari apapun, kalau kita berbicara agama, maka ada namanya time and space. Misalnya dalam waktu, ada bulan yang dimuliakan oleh Islam. Ya. Misalnya, ya kan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu Syahrullah. Sya'ban itu Syahrul Nabi. Yang ketiga itu Ramadan Syahrul Ummati. Yang pertama Rajab adalah bulannya Allah. Yang kedua adalah Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Ya. Ramadan adalah bulannya umat. Titik.
bulannya umat. Nah, ketika berbicara hari, di Islam pun ada Sayyidul Ayyam, namanya adalah malam Jumat atau hari Jumat. Lah, kalau dilihat dari perspektif keterangan dari pengetahuan Bang Sandi misalnya, tadi Bang Midun mengatakan hari Sabat itu hari yang kemudian dimulainya fokus ibadah, ya full untuk ibadah. Ya. Itu full untuk ibadah. Artinya Jumat itu adalah bagi kita, ya kan umat Islam, semua dari malam Jumat itu yasinan, tahlil, tahmid semua dimulai dari 18.01. Oke. 18.01. Ditambah kalau punya istri, bro, jangan lupa malam Jumat kita mulai. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi, bro. Sunnah Nabi. Itu. Nah, siap. Karena kenapa? Sayyidul Ayyam. Tuannya hari, rajanya hari. Yang paling mulia itu Jumat, Bang. Lah, berarti kalau kita lihat di muka bumi ini, dari mulai hari Jumat, Sabtu, itu ternyata semuanya menyatu atas perintah ilahiyah semuanya. Ya kan? Jumat juga ilahiyah, termasuk jenengan juga perintah ilahiyah di situ. Lah, yang menarik adalah pertanyaannya. Saya kadang menggelitik pertanyaan-pertanyaan ini. Sebetulnya, iman itu permanen nggak sih, Bang? Iman itu tetap nggak sih, Bang? Ini nanya ke siapa nih? Amin ke saya? Ini aja. Nggak, misalnya saya melihat Amin nih, puasa. Lu puasa kok ngerokok, Bang, siang-siang. Berarti kan imannya nih turun nih, Bang. Gitu. Enggak, kalau ada Bang Midun, ini Bang Amin sih agamanya apa sih? Masuk gitu, Bang. Ngeri di pertanyaan. Atau misalnya kan, ada yang tadinya dia apa ya katakanlah dia sesuatu minuman keras, mabok-mabokan, tiba-tiba dia mengatakan gue hijrah nih bro, sorry gue gak bakal kayak gini. Artinya agama juga berbicara sesuatu yang keburukan menuju kebaikan. Agama juga berbicara sesuatu yang gelap menjadi terang, atau kadang dari terang menjadi gelap, Bang. Kalau bahasa jangan-jangan Islam gelap terus. ada gelap terus. Malah terang gitu, bro. terang gimana tuh, Bang? Jadi iman tuh gimana sih, Bang? Menurut Abang itu? Kalau menurut saya iya, kan kita yang saya pelajari, jadi bukan saya pribadi, pelajari di Alkitab. Yang namanya iman itu kan, itu ada sesuatu yang kita percayai, sekalipun kita belum melihat. Ya kan? Ya, contoh, apakah terjadi penciptaan langit dan bumi ini? Betul. Ya kan? Bisa saya bertanya kan? Ya, orang saya nggak pernah tahu kapan diciptainnya, saya nggak pernah lihat. Betul ya? Lalu cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kan bisa saya bilang, ya enggak lah, saya nggak percaya. Nah, iman itu sesuatu yang kita tidak lihat, ya kita percaya. Berarti ada penciptaan, langit, bumi, bintang, segala sesuatunya, laut, ya kan? Manusia, binatang, semua itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita udah percaya itu berarti itulah iman. Oke. Dan itu akan bergeser nggak, Bang? Misalnya itu usia 17 tahun, tiba-tiba 30 tahun, dia terpleset tuh, Bang. Pergeseran itu sudah pasti. Artinya selagi masih ada hidup, iman itu ada tawaran. Iman itu tawaran. Dinamis apa tawaran ini, bro? Join ayo. Enggak, maksudnya ini Ayo, join. dinamis kali Romo. Oh ya, dinamis. Sebutannya. Bukan tawar-menawar, emangnya jual beli nih, man. Maksudnya Romo itu tawaran itu begini, tawaran artinya ke kita. Berarti hidup kita itu pilihan. Pilihan, itu. Hidup itu adalah choice. Kita memilih. Choice, Kita memilih untuk percaya. Contoh, misalnya Bro Arif nih. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Betul. Tiba-tiba mengalami suatu persoalan. Mau bayar uang sekolah, uang kuliah, kok Tuhan belum ada tanda-tanda. Padahal nih tanggal ini saya harus bayar. Betul kan? Betul. Nah, di situ kan mulai goyang nih. Kok nggak saya nggak ditolong? Katanya ada Tuhan. Betul kan? Ada Tuhan, kok saya dibiarkan seperti ini. Uang aja nggak ada nih. Goyang nggak iman? Goyang, Bang. Goyangin dulu, Bang. Ya, secara manusia tentu akan bergeser juga. Apalagi melihat Bro Amin nih, contoh. Nggak fakta. Kalau fakta juga nggak apa-apa, Bang. Bro, minum dulu, bro. Faktanya
Bro Arif sholat terus, Iya. 5 waktu. Ah, Ini boro-boro sholat, iya. contoh. Iya. Tapi dia hidupnya kayaknya kok nggak ada beban. susah-susahnya. Nah ini nih, Iya. Romo, apa itu Ya kan? istilahnya Romo? Mau beli apa aja bisa. Nah ini. Apa semua bisa. Betul, ya, betul. Ini bisa. Mulailah imannya goyang. Ah, Iya. Ya ngapain saya ke masjid kalau begitu? Ya. Ngapain saya sholat? Ngapain saya ibadah? Sama kalau saya Nasrani ya. iya. Ngapain saya ke gereja? Iya. Bertelut berdoa. Iya. Ini saya lagi mau bayar uang kuliah nggak bisa, nggak ditolong Tuhan. Iya. Nah di situ terjadilah suatu Gejolak ya. gejolak. Apakah iman Perang itu nanti batin. kita akan pertahankan? Padahal kalau kita meyakini itu pasti ada jalan. Ini Invisible hand. Ya, invisible hand. Invisible hand. Sesuatu yang kita tidak lihat tapi loh, kok tiba-tiba ada orang ketok pintu, Iya. Iya. buka pintu. Bro Arif, Iya. Assalamualaikum misalnya kan. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol. Bro, ini gini-gini boleh nggak bantuin saya? Apa tuh? Ini saya nggak sempet nih pergi ke misalnya ke BPN gitu kan, mengurus ada sertifikat orang gini. Ini ada ongkos boleh nggak? Ah, Waduh, pas lihat Iya. dan itu saya sering dengar teman-teman Iya. Muslim, teman-teman Buddha yang banyak bercerita tentang sesuatu Invisible. mujizat itu. Iya. Keajaiban lah ya. Ya kan? Invisible touch, Iya. invisible hand. Yes. Yang tiba-tiba pas dibuka amplopnya itu. Dolar semua. Misalnya. Tiba-tiba alhamdulillah kan. Ini menjelang THR jangan mau dolar dulu kan. Sensitif. Sensitif. Ini Nggak jadi apa-apa. podcast paling enak nih bagi saya nih. Saya nggak banyak ngomong. Nah gini Bang. Ketika dihitung Hmm. itu pas buat bayar kuliah. Kalau kita Disitulah kita sebagai manusia Menyadari ya. datang kembangkit lagi. Oh Iya. ya berarti apa yang mama saya bilang, ibu saya bilang dulu, Tuhan itu ada. iya. Nah, itu. Nah kita sebelum jauh-jauh Kang, ini kan sampai akhir kita tidak bisa membedakan Bang Midun ini ustadz, ya kan? Ya kan? Atau pendeta atau apa Bang?